Selanjutnya kepada Bu Bupati kita, Bu. Bagaimana kondisi kita? Tentu di wilayah Kabupaten Bogor ini luar biasa, Bu. Lokasi wisatanya hampir tak ada terhitung. Saya itu paling suka kalau ke Curug Pangeran, Bu. Kenapa? Karena airnya jernih gitu kan, dan luar biasa. Ibu bisa cerita kondisi terkini setelah kita melandai, apakah kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, Ibu Bupati, ada rebound seperti juga yang terjadi di Kota Bogor? Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah ini juga berkah barangkali ya dari pandemi. Jadi sekarang ini pariwisata ini mulai tumbuh. Yeah. Ketika masa pandemi ini justru giat pariwisata geliatnya itu mulai kelihatan. Yeah. Jadi kan semua orang yang bosan karena PPKM ya, dulu PSBB, akhirnya ketika ada kelonggaran sedikit larinya ke gunung, Lari ke gunung, curug, Bu, ya? Ya. Larinya ke tempat-tempat pariwisata yang memang berbasis alam atau pedesaan. Jadi kita diuntungkan juga sebetulnya, apalagi Kabupaten Bogor kan punya 101 curug, 101 seluruh curug, kabupaten. Ada setu juga banyak, tapi yang sudah dikelola oleh BUMDes juga seperti Rawagede itu juga menjadi kunjungan favorit. Jadi kita di masa pandemi ini, terutama di tahun 2021 itu melebihi target RPJMD. Oh gitu ya, Bu. Kita sebetulnya mentargetkan hanya 5 juta kunjungan, tetapi dapat kunjungan 6.080.000-an lah. Akhirnya itu melebihi 112% gitu. Jadi kalau 6 juta banyak Kota Bogor ya, Bu. Tadi Bogor sebelum pandemi 9. Iya, karena Kota Bogor kan dengan kulinernya ya Pak ya. Oh, kuliner, itu orang ya. ke kota kayak seperti ke Kota Bandung mencari kulineran. Kalau kita kan banyak tempat wisata yang dikelola juga oleh perhutani ya, sehingga ini masuk ke dalam tempat wisata yang tidak mendatangkan PAD begitu. Jadi di perhutani karena kerjasamanya mereka dengan LMD, jadi LMDH lalu masuknya ke perhutani begitu. Tapi dengan pandemi ini ya walaupun 2020 semuanya pastilah terpuruk ya, karena itu masa pertama kita ada PSBB dan sebagainya, sehingga berpengaruh juga terhadap kunjungan kurang dari 5 juta, itu sekitar 4 juta lebih. Tapi setelah itu baru naik 2021 ini banyak menjamur tempat-tempat yang bisa dieksplor oleh wisatawan, seperti tempat ngopi karena kita banyak produksi kopi juga ya, kopi Kabupaten Bogor. Nah sebetulnya pariwisata itu antara kota dan Kabupaten Bogor ini tidak dapat dipisahkan. Sebetulnya kita harus terintegrasi. Barangkali nanti kita Pak Bima, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota itu harus ketemu. Karena Karena kadang-kadang orang itu ya jalan-jalannya Kabupaten Bogor misalkan lihat curug, tapi pengen makannya di kota. Karena ada restoran yang tidak ada di Kabupaten Bogor misalkan. Gitu. Ada juga yang dari kota ke kabupaten. Jadi kadang-kadang ada dari 2 hari explore mereka itu kota kabupaten gitu, sehingga kita sudah sulit membedakan mana orang kabupaten di kota, yang mana aja orang kota di kabupaten. Sekdanya aja impor dari kabupaten kok. Iya, nanti kita impor lagi yang lain kalau perlu. Ya, nah, ya seperti gitu. Pengunjung taman orang kabupaten, saya kira sebetulnya tidak perlu harus ini orang kabupaten, orang Bogor, karena pasti ketika orang Lewiliang datang ke kota lihat taman pasti jajannya di kota Pak. Iya. Nggak mungkin jajannya balik ke Lewiliang begitu loh. Ya kan? Yang saya tahu itu kan orang Bogor itu senangnya bakso apa yang di PGB itu ya, bakso gitu-gitu yang terkenal itu, bakso Apollo, ya kan? Bakso Apollo. Terus, yang PGB atau di Pasar Kebun Kembang, Bu? Ya sama aja itu juga, sama. Itu saya tahu karena saya warga kabupaten. Pasti kalau di Pasar Kebun Kembang ayamnya agak banyak, Bu. dan orang yang belanja di Pasar Anyar itu juga rata-rata orang kabupaten. Jadi saya kira ini perlu kita integrasikan pariwisata kota dan Kabupaten Bogor supaya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu menjadi tujuan wisata. Jadi mereka bicara ketika mau kemana wisatanya ke Bogor. Berarti mereka berangkat ke Bogor itu ya ke kabupaten dan kota. Misalkan nginepnya di villa di Ciawi, lalu mereka ingin makan. Kita kan misalkan ini contoh nih, bukan iklan ya. Seperti di kabupaten belum ada sabu hasi. Makan sabu hasinya di kota, ya kan? Makan paku umisnya di kota gitu. Tapi ketika atau toge gorengnya di kota. Tapi ketika mereka ingin mencicipi laksa yang enak itu ada di Cibinong. Cibinong ada Pak sekarang.
Cibinong ada laksa, laksa sederhana. Belum masuk radar kita dia. Itu. Terus sekarang Sentul. Ya, Oh, ya iya. sebetulnya begini ya. Sebetulnya Ada yang pengen disebut Mirasari di kabupaten. Oh iya, Mirasari. Nah, ya Pak Dedi itu kan sebetulnya orang kabupaten begitu. Orang kabupaten. Tapi ya mungkin sudah jadi wakil wali kota memang fullnya ke kota. Tapi sebagai orang kabupaten harusnya agak sedikit. Ya begitulah. Ramah sedikit lah sama orang kabupaten. Jadi ini ketika kita integrasikan, ini orang tuh kunjungannya seperti ke Bandung. Ke Bandung itu orang ada ke kota, ada ke Ciwidey kabupaten kan gitu. Atau ke Palembang, kemana, itu kan tujuannya ke Bandung. Nah makanya nanti harus kemana? Ke Bogor, berarti tujuan kita persiapkan Bogor kota, Bogor kabupaten. Ya. Nah sebetulnya Kabupaten Bogor sangat-sangat diuntungkan dengan adanya flyover. Oh iya. Ya kan? Saya melihat orang itu udah malas ke bawah, tapi begitu dari Yasmin langsung ke atas ke Aeon Pak. Ya. Ya itu kan berkah buat kita, jajannya juga ke Sentul, ke Taman Budaya, ya kan? Gitu. Itu berkah loh, ada flyover. Gitu. Justru kita rencana mau mengambil alih Sentul, Bu. Jangankan Sentul, yang itu aja Cibanon aja nggak dikasih sama saya. Cibanon aja nggak dikasih. Iya. Jadi itu loh, kita mesti mungkin ini ke depan kita mesti serius membahas itu. Bagaimana kita mengintegrasikan. Jadi tidak ada batas teritorial untuk pariwisata gitu loh. Jadi semua bisa masuk, apakah itu kota, kabupaten. Ya mungkin ini salah satu bahasan. Dulu kan kita pernah ada Bogor, kita bikin acara Bogor Economic Summit. Dulu saya ganti dengan Bogor Borderline. Border, iya. Borderline Economic Summit. Artinya kita membahas perbatasan-perbatasan di Kabupaten Bogor, yaitu 11 kota kabupaten yang bersentuhan dengan Bogor atau berbatasan dengan Bogor. Nah seharusnya ini kan setiap tahun, tapi karena pandemi kita sudah berhenti. Barangkali nanti kita akan bikin lagi acara Borderline Economic Summit itu untuk membahas pariwisata. Kalau kemarin kan infrastruktur kita bahas dan alhamdulillah ada yang sudah terrealisasi. Tapi khusus wisata barangkali nanti kita akan bahas bersama dan perlu melibatkan Bapeda dan Dinas Pariwisata. Dan di Kabupaten Bogor ada BUMD Pariwisata. Saya kira ini juga perlu mereka libatkan agar bisa mengintegrasikan wisata di kabupaten dan kota. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Tentu pemerintah kabupaten sudah menyiapkan agenda event Bu ya untuk tahun 2022. Agenda event yang bisa disaksikan sama-sama untuk menarik para wisatawan lebih banyak datang ke wilayah Kabupaten Bogor, jangan mau kalah sama kota Bu. Atau kita bisa misalkan bikin event, startnya di kota, finishnya di kabupaten. Iya, kan? bagus itu Bu. Itu kan. Atau start di kabupaten, finish di kota. Itu bisa menjadi alternatif supaya mengintegrasikan. Kalau enggak, saya nggak bersaing loh dengan Bima Arya karena saya ini baru pertama, beliau udah 2 kali gitu loh. Jadi ya saya juga masih banyak berguru sih sama Iya. Saling berguru Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Ade Yasin yang sudah optimis bahwa kita akan bisa bangkit.